Halo teman-teman, jumpa lagi bareng aku Mister Nyeleneh. Hari ini kita bahas topik yang sering bikin tetangga siap lempar sandal, tapi juga bikin yang punya HP goyang kepala. Apa itu sound system yang baik? Ada yang bilang harus kencang banget, ada yang bilang cukup jelas aja. Mari kita simak debat seru ini. Sudut pandang satu, kencang itu mulia. Pembicara satu. Buat aku, sound system yang baik itu syarat utamanya satu. Suaranya sampai berkilo-kilo jauhnya. Bassnya harus mantap, sampai getarannya kerasa di dada. Paru-paru ikut goyang, sampai jantung rasanya ikut nyanyi bareng. Analoginya gampang nih. Kalau suara itu kayak pepaya matang jatuh dari pohon. Isinya manis, tapi jatuhnya bunyi plok. Kencang banget sampai tetangga ujung jalan nengok keluar rumah bilang, "Wih, enak tuh lagunya, bawaannya semangat terus." Itu baru dibilang jempolan. Kalau suara cuma kedengeran di dalam tenda aja, itu namanya bukan sound system. Itu namanya radio kecil ditaruh di bawah bantal. Cuma enak buat yang tidur doang. Orang lewat nggak bakal tahu ada pesta apa ada orang ngorok. Jadi, kalau tetangga sampai memuji, itu tandanya alat kita sukses menyebarkan kebahagiaan ke seantero kampung. Sedikit sejarah singkat. Dulu zaman awal alat bunyi ditemukan, penemu sampean Edison tuh tujuannya pengen suaranya didengar banyak orang. Biar pesan atau lagu sampai ke telinga yang jauh sana. Dulu kalau ada pengumuman raja, suaranya harus bergema sampai batas desa. Biar semuanya tahu, hari ini libur kerja. Nah, dasar itulah. Suara besar itu warisan leluhur yang harus kita jaga sampai kencang maksimal. Sudut pandang dua. Jelas itu lebih indah. Pembicara dua. Hahaha. Waduh, pendapat kamu itu keren sih, tapi kurang tepat sasaran kawan. Coba dengerin baik-baik ya. Tujuan asli sound system itu sederhana. Menyalurkan suara dari asalnya, masuk enak ke telinga penonton yang ada di tempat itu aja. Bukan buat jadi alat pemecah kaca seisi kampung. Kalau menurutmu suara harus sampai jauh, getar sampai gunung ikut goyang, itu namanya bukan hiburan, itu namanya latihan perang. Analoginya begini, sound system itu ibarat nasi bungkus buat makan siang. Pasnya dikasih lauk cukup biar kenyang dan enak dimakan. Kalau isinya kamu tumpuk sampai luber keluar bungkus, jatuh ke jalanan, kena kepala orang lewat. Bukannya orang senang, malah marah besar. Begitu juga suara, pas dan jelas itu nikmat, kencang berlebihan itu musibah. Coba bayangkan dampaknya kalau terlalu kencang. Piring di lemari dapur menari dangdut padahal nggak ada yang nyuruh. Genting rumah mulai loncat-loncat bebas mau terbang ke awan. Kaca jendela bunyi kring-kring-kring, retak pelan-pelan kayak habis ditembak kelereng. Itu bukan konser, itu persis gempuran roket lewat atas kepala. Yang ada tetangga bukannya memuji, malah sibuk tutup kuping sambil ngomel. Bikin rusak barang aja kerjanya. Lagian ngapain juga tetangga jauh sana harus dapat suara, padahal pas bayar iuran pesta dia cuma diam saja. Masuk akal nggak kalau makan enak cuma kita, tapi sakit kupingnya bareng-bareng sekampung? Sedikit sejarah singkat. Dulu saat alat suara makin canggih, ahli bunyi mulai sadar. Suara kencang belum tentu enak. Di zaman orkes legendaris dulu, suara diatur pas biar orang yang duduk paling belakang tetap jelas dengarnya. Tapi orang di pinggir jalan tetap tenang ngopi santai. Itu baru namanya ilmu bunyi yang benar. Menghibur tanpa bikin keributan nasional. Kesimpulan akhir. Pembawa acara Mister Nyeleneh. Nah teman-teman, setelah dengar dua sisi ini, kita tarik benang merahnya ya. Sound system yang paling baik itu seimbang. Harus ada kencangnya biar berasa asyiknya. Tapi ada aturannya biar tetap jelas bunyinya. Bass boleh bergetar sampai dada senang, tapi jangan sampai piring tetangga minta pindah rumah. Tujuannya tetap sama, hiburkan penonton yang hadir, jaga damai bertetangga, biar pesta jadi indah dan nggak ada yang lapor ke kepala dusun. Kalau kalian tim yang mana nih? Tim suara menggema sejauh mata memandang atau tim suara jelas? Tetangga tenang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like kalau ketawa bareng debat ini. Komen pendapatmu paling nyeleneh. Dan subscribe Mister Nyeleneh, biar nggak ketinggalan debat seru dan kocak lainnya. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Dadah.